Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, welcome back to Saka Podcast. Berjumpa dengan aku, Agnesa Sandra, sebagai host Saka Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang punya prestasi dan jarang dimiliki oleh murid yang lainnya loh. Apa sih prestasinya? Sebelum itu, kita akan kenalan dulu sama narasumbernya. Halo semuanya, kenalin nama aku Elda Ayu Merita Putri, biasa dipanggil Elda. Aku dari kelas 12 IPA 4. Halo Kak Elda. Halo Agnes. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, seneng banget aku bisa diundang di Saka Podcast kali ini. Ya. Nah, Kak Elda ini murid berprestasi perwakilan sekolah yang mengikuti lomba inovasi teknologi dan menempati juara kedua tingkat provinsi loh. Menarik. Kita mau seru-seruan main Q&A with Kak Elda. Stay tune. Nah, Kak Elda kan mestinya tahu banyak lah tentang inovasi teknologi. Aku penasaran, gak hanya aku sih, mungkin teman-teman juga penasaran. Menurut Kak Elda, apa sih sebenarnya konsep dari inovasi teknologi? Jadi, inovasi teknologi itu merupakan sebuah implementasi dari ide-ide ataupun gagasan-gagasan yang kita miliki untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan inovasi ini juga terbaru. Pada lomba kali ini aku ikut untuk membuat sebuah aplikasi, yaitu aplikasi untuk memasarkan produk-produk yang dijual oleh warga SMA Negeri 1 Kandangan. Wah, luar biasa sih Kak Elda buat aplikasi. Iya benar. Nah, tadi kan pengertiannya konsep. Sekarang apa sih keunggulan dari inovasi teknologi? Keunggulan dari sebuah inovasi teknologi, kalau dari inovasi yang telah aku buat, yaitu aplikasi Lapak DT, kita bisa menjual produk-produk yang telah dibuat, terutama di kelas Tata Boga. Kebetulan saya adalah siswa dari kelas Tata Boga juga. Jadi Tata Boga itu merupakan kelas kejuruan, di mana di SMA Negeri 1 Kandangan terdapat program yang namanya program SMA Double Track. Jadi ini kayak sejenis sekolah SMA sama sekolah SMK gitu. Tambah pengalaman gitu. Ya, jadi nantinya kita lulus dari SMA, kita bisa punya sebuah keahlian. Kalau aku tadi Tata Boga kan, identik dengan masak-masak. Benar. Jadi di Tata Boga kita dituntut untuk bisa menghasilkan sebuah produk dan juga memasarkannya. Nah, teman-teman aku sendiri memasarkan produk-produknya itu sering lewat WhatsApp dan Instagram. Nah, dari situ aku punya ide, punya kayak pemikiran gitu. Gimana ya? Kira-kira biar teman-teman tuh bisa jual produknya dalam satu kios, istilahnya seperti itu. Jadi akhirnya aku pengen buat sebuah aplikasi yang sejenis GoFood kayak gitu, biar teman-teman yang dari SMA Double Track bisa dengan mudah menjual setiap produk-produk yang dibuat. Seperti itu. Keren, canggih. Lalu dampak, kan ada dampak negatif sama dampak positif. Menurut Kak Elda, dampak yang ditimbulkan dari adanya inovasi teknologi? Kalau dari dampak positifnya itu mempermudah teman-teman ya. Jadi jangkauannya juga lebih luas dan teman-teman itu bisa mengurangi resiko kerugian. Jadi biasanya kita membuat sebuah produk kalau tanpa pemesanan itu kan kadang gak laku semua. Jadi kan mubazir. Nah, kalau lewat aplikasi Lapak DT, teman-teman dari SMA Double Track bisa mengetahui jumlah pemesanan yang telah dipesan, sehingga teman-teman bisa mempersiapkan sesuai dengan pemesanan yang ada. Di aplikasi aku sendiri itu juga ada fitur e-kantinnya loh. Jadi kayak mempermudah banget buat
siswa-siswi SMA Negeri 1 Kadangan, kalian gak perlu lagi untuk antri di kantin. Lewat aplikasi Lapak DT, kalian bisa memesan makanan, seperti itu. Nah, kalau dari sisi positifnya, Kalau pasti dampak- ada negatifnya Ya, kan? pastinya ada dampak negatif. Nah, kalau menurut aku dari dampak negatifnya itu, dengan adanya kemudahan itu membuat seseorang menjadi malas. Bisa dibilang kayak mager gitu. bener, males meronta-ronta. Iya benar. Jadi enak di kelas aja, nanti nitip ngambilnya gitu. Jadi sosialisasi yang dilakukan di kantin itu menjadi terbatas. Dan komunikasi pun juga semakin jarang kan. Yang biasanya jalan ke kantin berdua sambil ngobrol, terus bercanda-bercanda lewat aplikasi saya. Jadi mereka hanya di kelas. Kadang nitip gitu. Lebih nggak produktif juga Iya, sih ya. benar. Benar-benar. Nah, lalu apa peran inovasi teknologi dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau peran inovasi teknologi, kalau udah berbau teknologi pastinya akan mempermudah setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Nah, dengan munculnya inovasi yang berbau teknologi, kita bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Benar-benar. Tapi ada juga loh orang yang memanfaatkan teknologinya untuk hal-hal yang negatif. Nah, kita sebagai generasi milenial hendaklah bisa dan mampu untuk memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini. Betul banget sih. Lalu kan tadi udah tentang inovasi teknologi, pertanyaan tentang inovasi teknologi. Sekarang aku mau nanya tentang Kak Eda. Apa motivasi Kak Eda buat ikut lomba inovasi teknologi? Motivasi aku pertamanya itu aku pengen menambah koleksi sertifikat gitu. Yang awalnya aku di SMA itu kelas 10 daring ya. Iya. Full di rumah, gak ngelakuin apa-apa. Cuman kalau ada tugas dikerjain, kalau nggak ada ya udah nganggur gitu. Ya, rebahan gitu, tidur. Iya, tapi kalau aku pas kelas 10 itu aku ikut webinar online gitu. Jadi setiap webinar selalu ada sertifikat. Nah, itu aku seneng banget, kayak oh ternyata ikut kayak gini tuh ya dikasih sertifikat juga ya. Dapat ilmu juga gitu. Benar, pengalaman. Jadi di kelas 10 sampai kelas 11 itu aku menghabiskan waktu aku untuk mencoba hal-hal baru kayak olimpiade gitu. Aku juga ikut dari platform Instagram kayak gitu. Nah, dari situ tuh banyak banget pengalaman, kayak kita tuh belajar latihan soal gitu. Nah, padahal sebelum masuk SMA, dari SMP ke SMA, itu aku pernah punya pemikiran, nanti kalau aku di SMA gak usah ikut lomba deh, aku belajar aja deh gitu. Tapi ternyata realitanya gak kayak gitu. Pikiran ya? Iya benar. Nah, terus aku ikut lomba. Gara-gara sering ikut lomba itu jadi kayak ketagihan gitu. Jadi ke-charger motivasi aku buat ikut lomba tuh, oh ternyata enak juga ya ikut lomba. Meskipun aku nggak menang, tapi aku punya banyak pengalaman. Benar-benar. Relasi temen juga semakin luas gitu. Ya, teman baru gitu. Iya benar. Ya di kelas 12 ini aku menghabiskan waktu aku untuk mengikuti setiap lomba-lomba yang ada. Biasanya kan OSIS juga ngadain lomba kan. Ya, berarti nggak hanya lomba inovasi teknologi aja. Iya enggak. Keren. Dari OSIS itu ngadain lomba, aku juga sering ikut, dan dari situ kayak ngelatih mental aku buat bisa tampil di depan orang banyak kayak gitu. Benar-benar ngelatih mental. Ya benar-benar. Lalu udah pernah ikut lomba berapa kali sih? Lomba inovasi teknologi aja nih. Kalau inovasi teknologi masih sekali ini. Dan Berarti ini juga sekali udah juara ya. Sekali udah juara 2. itu juga nggak nyangka-nyangka banget bisa dapet juara 2 itu, karena di awal itu nggak yakin gitu sama diri sendiri. Ya, mestinya nggak yakin, kecil hati mungkin. Iya. Terus belum lagi pas udah ketemu sama
dari sekolah-sekolah lain itu betul. rasa insecureku tuh tinggi banget, langsung trap gitu. Ya wajar sih mungkin ya. Iya. Nah, terus dari situ aku mulai belajar, oh ternyata bisa juga ya. Kalau aku punya kemauan, aku bisa berjuang dengan sekeras tenaga aku, ternyata hasilnya juga lumayan loh. Bener, kalau mau berusaha pasti. Ya, pasti bisa dapat hasilnya. Gitu. Lalu apa aja yang harus disiapin buat ikut lomba inovasi teknologi yang Kak Elda siapin nih? Kalau kemarin jadi lomba yang aku ikutin, lomba inovasi teknologi itu nggak cuman sekali langsung dapat juara gitu, nggak. Ya. Terbagi menjadi beberapa babak. Yang pertama itu seleksi proposal. Jadi aku buat proposal dulu, proposal tentang aplikasi yang telah aku buat. Setelah itu ikut BIMTEK. Habis ikut BIMTEK, seleksi proposal lagi. Nah, habis seleksi proposal, BIMTEK lagi. Terus seleksi laporan akhir. Nah, di situ waktu BIMTEK diberitahu cara menyusun laporan akhir yang baik dan benar, dan data-data apa aja yang perlu ditambahkan di dokumen tersebut. Nah, habis seleksi laporan akhir, langsung tahap presentasi. Nah, presentasi ini dilakukan secara offline di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Cukup banyak sih ya. Iya. Memakan waktu yang banyak. Iya, bener banget. Buat aplikasinya aja itu sekitar 3 bulanan. Cukup lama, Iya. lumayan. Terus seleksi-seleksinya itu juga bertahap-tahap dan Iya. butuh waktu juga buat jurinya untuk menilai setiap karya-karya teman-teman aku yang ikut lomba inovasi teknologi ini. Seperti itu. Butuh berapa lama sih buat nyiapin? Tadi kan udah sebutin nyiapin buat aplikasinya. Iya. Terus kayak buat proposal gitu, kayak butuh berapa lama? Kalau proposalnya itu aku seminggu. Cepet banget, lumayan ya. Jadi satu Gila. minggu full banget ya. Kayak waktu jam pelajaran gitu, Ya. aku izin sama guru mapel aku, Bu saya izin ya mau nyelesain proposal Bu buat lomba gitu. Ya silahkan gitu. Berarti waktu pembelajaran di sekolah itu terhalang Iya. karena proposal membuat proposal tadi. Iya, aku maksimalin juga pas di rumah, aku lanjutin gitu. Kadang sampai lembur-lembur juga gitu. Jadi lembur itu udah jadi sebuah kebiasaan. Biasanya ya udah. Iya. Udah, gak apa-apa. Iya, dari lomba ini sih aku jadi suka lembur. Tapi ada hikmahnya lah mestinya. Iya, benar. Terus kendala apa aja yang Kak Elda alami saat ikut lomba inovasi teknologi? Nah, karena inovasi teknologi aku ini yang paling utama itu adalah laptop sama wifi, jaringan wifi. Jadi terkadang itu laptop aku tuh lemot gitu, buat aplikasinya itu lemot. Ya biasanya gitu, apalagi Iya. jaringannya juga. Iya, jaringannya juga. Jadi yang menghambat proses aku buat ke tahap selanjutnya itu yaitu kadang jaringannya yang lemot, kadang aku upload kayak file gitu, Ya. itu juga lama banget. Jadi harus sabar. Sabar. Kadang sampai ketiduran pernah. Karena jaringan, karena masalah Iya. jaringan aja ya. Iya, itu soalnya faktor utama banget kan. Tapi ngaruh banget gitu. Iya, ngaruhnya tuh besar banget. Benar-benar. Terus apa kesan, kan mestinya punya cerita nih saat lomba atau ketemu teman baru atau apa kesan atau cerita yang dialami Kak Elda saat ikut lomba inovasi teknologi? Nah, jadi kan habis selesai proposal itu aku nggak nyangka banget. Awalnya yang pas proposal itu pas pengumuman awal Ya. itu yang lain udah pada pengumuman. Kan inovasi teknologi itu ada beberapa bidang gitu kan. Nah, Berarti banyak bidang, gak hanya satu inovasi Iya. aja gitu, enggak? iya enggak, ada peneliti milenial kayak bikin karya ilmiah gitu. Nah, itu kok yang lain udah pada pengumuman ya? Kok bidang aku belum gitu? Apa jangan-jangan aku aja yang nggak masuk gitu? Udah netting gitu. Iya bener, aku udah pas awal itu udah ngedown banget. Kayak
ya nggak juara, nggak masuk nih aku beneran gitu. Terus berusaha ikhlas Ya. karena ya udahlah ikhlas aja, gimana lagi kan. Ternyata besoknya baru pengumuman dan alhamdulillahnya aku lolos ke 20 besar gitu. Pasti merinding banget sih. Iya, seneng kan. Seneng, merinding, campur aduk lah. Iya, awalnya udah ikhlas, ternyata masih disuruh berjuang lagi. Bener. Nah, setelah itu seleksi proposal, udah laporan akhir. Paling berkesan tuh saat hari-hari aku bimbingan sama Bapak Suyut. Ya. Beliau yang membimbing aku buat aplikasi ini. Jadi hari-hari aku tuh sama Pak Suyut tuh lama banget. Kadang dari pagi sampai maghrib itu baru pulang. Baru pulang pagi Iya. sampai maghrib. Iya, itu bener-bener sampai kayak mata aku tuh kayak perih gitu. Harus ngeliat laptop Iya. atau HP, handphone. Cuman gitu. aku nggak berani ngomong. Kayak oh Pak Suyut aja kuat loh, masa aku nggak gitu. Iya, bener-bener. Jadi aku usahain buat bisa nyelesain aplikasi aku sampai pulang maghrib gitu kan. Terus gak kalah berkesan lagi pas proses presentasi. Jadi pas presentasi itu kan datang kan, setiap Iya. bidang itu kan datang ke Dinas Provinsi Jawa Timur. secara offline kan ya. Iya, secara offline. Jadinya banyak banget dari sekolah-sekolah lain yang datang. Ada yang dari Probolinggo, ada yang dari Sidoarjo juga ada. Nah, di sini dari lomba ini aku bisa dapat teman baru dari sekolah. Bener. Contohnya dari SMK Androrejo, dari SMA 3 Sidoarjo, SMA Taruna juga ada. Jadi kayak oh enak loh punya temen dari beda sekolah, Ya, bisa sharing, iya bener-bener. bener banget, bisa sharing tentang teknologi yang mereka buat. Kan, apalagi kan bidangnya nggak hanya satu. Iya, Bisa membahas lainnya juga. iya benar. Dari teman-teman aku itu aja, aku pas langsung lihat ya ampun ini inovasinya keren banget. Aku udah kayak ngerasa Jadi, insecure. kecil hati ya. Iya Jadi, bener. Kok bagus banget. Aku bagus gak ya? Aku Iya. bisa bagus gak ya gitu. Aku cuman genggam handphone sama laptop doang, sedangkan mereka menyiapkan alat-alat yang benar-benar rumit dan alatnya tuh juga lumayan banyak gitu loh. Bawanya iya, itu juga lumayan susah. Jadi kayak, ya ampun, aku sesederhana ini, temen-temen Bermodal aku kenapa handphone, rumit? bermodal handphone sama laptop tapi udah bisa juara Iya. dua dong. Alhamdulillahnya di situ. Alhamdulillah, iya. Nggak nyangka juga sih dapat juara 2 itu. Kayak aku udah masuk 5 besar. Di situ aku udah ya udahlah, kalaupun aku nggak jadi juara nggak apa-apa. Yang penting aku udah masuk 5 besar. Udah ikhlas gitu ya. Iya. Tapi kan Ternyata bener-bener kayak gitu sih. terus kan apa trik, kan ada triknya kan, mestinya ada trik atau cara cara mengembangkan prestasi Kak Elda sampai bisa dapat juara. Nah, kalau cara aku itu yang paling utama adalah belajar, ya kan? Belajar dengan tekun. Kalau kalian punya tujuan, kalian punya keinginan, kalian pasti akan berjuang keras untuk mendapatkan keinginan tersebut agar terwujud. Bener banget, bener Ya bener, kan? bener. Kalau sekalinya kita mengeluarkan usaha, maksimalin sekalian Oh, iya. usahanya gitu. Jadi kalau prosesnya itu emang susah, kayak bikin kita sampai tekanan batin gitu. Ya kadang sih gitu, mungkin kayak Iya. gitu. Iya, pernah awalan. Tapi lama-kelamaan tuh kayak terbiasa, bener. Jadi menghadapi hal-hal kayak gitu udah biasa dan jadi nggak kaget gitu. Oh, aku kemarin dulu udah pernah gini kok. Sekarang pasti bisa gitu. Harus yakin sama Iya. diri sendiri. Kuncinya itu ya. Iya, yakin itu juga merupakan kunci utama buat diri kita bisa menggapai tujuan yang kita inginkan. Benar banget. Terus yang harus dipersiapkan juga tentunya kan dari pihak panitianya itu pasti udah kayak ngasih gambaran kan, Iya. rundown-nya gitu. Jadi kalian yang ikut lomba, misalnya lomba karya ilmiah gitu, kalian bisa ikutin setiap proses-prosesnya, jangan sampai ada satu pun yang terlewat.
itu karena mempengaruhi poin. Karena sayang kan kalau kurang 1 poin pun itu udah bisa ngegeser kedudukan kita gitu. Berarti intinya jangan nyepelein gitu. Iya, jangan nyepelein. Benar-benar harus dipersiapkan dengan matang seperti itu. Oke. Lalu kan ini kan teknologi semakin maju. Ya. Bagaimana cara Kak Elda mengimbangi atau beradaptasi dengan itu? Nah, seperti yang aku katakan tadi, kita sebagai generasi milenial, kita adalah generasi muda yang paham akan teknologi. Hendaklah kita bisa menggunakan setiap teknologi yang ada dengan kegiatan-kegiatan positif. Seperti itu. Benar. Memanfaatkan hal-hal positif. Dengan adanya teknologi yang berkembang pesat seperti saat ini, kita bisa cari uang dari rumah juga bisa. Benar, kayak online shop gitu. Iya, freelance, terus writing kayak gitu. Jadi jangan melulu cuma digunain untuk ngegame biasanya. Game aja kalau ada wifi, Iya. TikTokan apalagi. Iya. Nggak produktif banget. Sebenarnya itu tuh nggak apa-apa, kalian lakuin nggak apa-apa. Ngegame, main TikTok, Instagram, itu nggak apa-apa. Tapi harus ada batasannya. Benar banget. Karena kehidupan kalian nggak melulu tentang ngegame, Instagram, media sosial, itu nggak tentang itu. Harus pinter-pinter ya, ngatur waktu gitu. Dengan adanya teknologi, kalian bisa melihat dunia cuman sekali genggaman aja loh. Pakai kuota tuh Iya. udah bisa lihat. Iya, secanggih dan semudah itu. Tergantung diri kita, gimana manfaatinnya, seperti itu. Bener banget. Lalu beri motivasi dong buat adik kelas yang pengen punya prestasi seperti Kak Elda, tapi susah buat ngembangi kelebihannya. Nah, buat adik-adik kelas nih, yang mungkin apalagi yang sekarang masih kelas 10, kelas 11, itu masih ada waktu buat kalian gali potensi diri kalian. Sebenarnya fashion aku di mana sih? Aku cocoknya di mana sih gitu. Benar. Jadi lewat Instagram kalian bisa cari informasi tentang lomba-lomba yang terselenggara. Seperti itu. Biasanya tuh ada dari universitas juga ada menyelenggarakan kayak kegiatan gitu. Nah, terus ada juga dari platform Instagram kayak LKI, university.id itu juga bisa. Nah, dari situ kalian banyak melakukan hal-hal baru. Kalian mencoba hal-hal baru. Lalu di kelas 11-nya kalian udah mulai fokus nih. Oh, ternyata fashion aku ibaratkan di puisi ya. Ternyata fashion aku di puisi nih. Kalau sekolah lagi ngadain event, ikut aja. Gak usah malu. Karena setiap orang itu memandang kita juga berbeda-beda kan. Bener banget. Gak selalu bener juga di hadapan mereka. Iya. Jadi kita manfaatin aja setiap kesempatan yang hadir di depan mata kita. Dan jangan lupa usahain secara maksimal. Kalau kita mau mencoba, kita juga pasti bisa. Karena kegagalan bukan merupakan akhir dari sebuah perjuangan, Bener banget. tapi awal. Biar kita jadi lebih berkembang. Iya. Seperti itu. Berarti kalah atau menang, yang penting dapat pengalamannya. Ya benar. Pesan buat adik kelas apa nih? Apa? Nah, selagi kita masih muda, kita harus bisa memanfaatkan waktu muda kita untuk mencoba hal-hal lain selain yang kita tekuni. Seperti di sekolah kan disediain banyak banget kan ekstrakurikuler. Iya. Kayak PMR, terus English Club, kayak gitu. Nah, dari ekstrakurikuler itu tadi, kemampuan kita diasah, kita jadi punya skill. Skill itu yang bisa kita buat untuk belajar dan menggapai tujuan kita. Kalau udah punya keinginan, harus benar-benar diperjuangkan semaksimal mungkin. Karena kalau perjuangan udah maksimal, hasilnya pasti maksimal juga. Iya. Kalau Kak Aida ikut ekstrakurikuler apa sih? Aku ikut PMR. Ya. Seru-seru.
Seru banget. Lalu peran orang tua dalam kehidupan Kak Elda. Peran orang tua aku sangat besar banget ya, impact-nya ke aku. Kayak orang tua aku itu mendidik aku sampai bisa jadi seperti ini, bisa sampai di titik ini karena didikan kedua orang tua aku juga. Kalau di rumah, kalau emang banyak kerjaan, kerjaan ya entah itu tugas-tugas sekolah, entah itu ngurusin lomba kayak gini, itu orang tua aku nggak pernah ganggu aku. Bener, iya biasanya kan disuruh tolong dong ini gitu. Bersih rumah Iya. apa disuruh kemana gitu. Iya itu udah nggak pernah. Oh, berarti memahami kesibukan Iya, anaknya. benar. Terus orang tua aku juga memfasilitasi aku, kasih perhatian juga ke aku. Beruntung banget deh sama kedua orang tua aku. Berarti sangat-sangat mendukung. Iya benar. Setiap kegiatannya aku lakuin itu selalu didukung. Meskipun aku pulang malam dari sekolah gitu ya, selalu dijemput gitu dan selalu diizinin juga gitu. Dalam hal kebaikan gitu. Iya benar. Benar-benar. Iya. Mungkin selain itu doa orang tua juga ya. Iya, doa orang tua itu sangat-sangat berpengaruh pada hasil dari perjuangan kita. Benar banget, benar. Setiap ikut lomba aku selalu minta doa restu orang tua aku. Waktu mau berangkat ke Surabaya pun aku juga minta doa sama ibu aku terutama. Iya benar, kita doa ibu ya. Iya, karena restu orang tua itu juga restu Tuhan juga Iya, gitu. benar. Iya. Jadi selain orang tua aku juga beruntung menjadi orang yang beruntung, bisa tumbuh dan berkembang di tengah-tengah orang yang hebat-hebat. Aku juga merasa beruntung bisa sekolah di SMA Negeri 1 Kadangan. Karena kalau aku nggak sekolah di sini, apa bisa ya aku berada sampai di titik ini? Karena kalau nggak karena dukungan dari guru-guru dan teman-teman aku, apa bisa ya aku sampai di titik ini? Karena kalau dilihat lagi tuh perjuangannya tuh kayaknya berat banget gitu. Berat kan, orang mungkin lihatnya cuman oh gini, tapi kan nggak ngerasain gitu. Iya, taunya di hasil. Nah, bener banget. Rata-rata sih orang mandangnya cuman taunya di hasil gitu. Iya, padahal prosesnya tuh banyak Susah, banget. banyak makan waktu. Iya, tenaga juga iya, pikiran juga iya. Bener banget. Jadi aku bersyukur aku bisa tumbuh di SMA Negeri 1 Kadangan. Nah, sangat seru sekali Iya. ya. Aku juga mau ngucapin terima kasih juga kepada seluruh Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Kadangan yang udah mendukung aku untuk mengikuti lomba-lomba dan memilih aku sebagai perwakilan dari SMA Negeri 1 Kadangan. Dan tak lupa juga aku mau ngucapin terima kasih buat teman-teman kelas aku 12 IPA 4. Yeah. Mereka itu orangnya random banget gitu loh. Seru-seru ya? Iya, jadi pas aku capek-capeknya gitu habis bimbingan ke kelas, itu rasanya tuh capeknya hilang gara-gara tingkah mereka. Ya, seru kayak gini enaknya ya. Iya. Punya teman-teman seru, sefrekuensi. Iya. Dan aku bersyukur mereka bisa menerima keadaanku, bisa merasakan kehadiran aku di tengah-tengah mereka. Tapi ya nggak kerasa sih, bentar lagi udah lulus. Udah jalan masing-masing. Iya, bener. Nggak kerasa. Sekolah di rumah. Iya. Nah, dapat disimpulkan bahwa inovasi teknologi itu sangat menarik dan jika kita menggunakan teknologi dengan bijak, kita tidak akan terjerumus ke dalamnya. Serta doa orang tua dan peran orang tua sangat penting dalam kehidupan anak. Dapat mungkin melatih mental ya, tidak. Iya, bener. Benar-benar kayak pengaruh banget sih. Nah, aku Agnieszka Sandra selaku host Aka Podcast mengucapkan terima kasih banyak kepada Kak Elda karena sudah bersedia memberikan kita pengetahuan tentang inovasi teknologi dan dengan senang hati memberi pengalamannya saat mengikuti perlombaan. Dan buat kalian nih yang udah stay tune mantengin kita berdua, thanks banget ya.
cukup sampai di sini keseruan kita hari ini. Jika ada salah kata, tolong dimaafin ya. Jangan lupa tonton keseruan-keseruan Saka Podcast selanjutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi. Saka Podcast, tiada hari tanpa prestasi.